Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Yulanda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kecerdasan buatan. Di awal abad 20, seorang penemu Spanyol, Torres yang Quevedo, membuat sebuah mesin yang dapat menskak mat raja lawannya dengan sebuah ratu dan raja. Perkembangan secara sistematis kemudian dimulai segera setelah dikemukakan komputer digital. Artikel ilmiah pertama tentang kecerdasan buatan ditulis oleh Alan Turing pada tahun 1950 dan kelompok riset pertama dibentuk tahun 1954 di Carnegie Mellon University oleh Allen Newell dan Herbert Simon. Selanjutnya, pengertian kecerdasan buatan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Simon, pada tahun 1987, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang kedua, menurut Rich Enking, tahun 1991, kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Yang ketiga, menurut Encyclopedia Britannica, kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode instruksik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Yang terakhir, menurut Turing et al. Tahun 1996, kecerdasan buatan merupakan suatu perilaku sebuah mesin yang jika dikerjakan oleh manusia akan disebut cerdas. Selanjutnya, tujuan dari kecerdasan buatan adalah yang pertama, yaitu membuat komputer agar lebih berguna dan mengerti prinsip-prinsip yang memungkinkan untuk menjadi cerdas. Prinsip-prinsip tersebut termasuk penggunaan struktur data di dalam representasi ilmu pengetahuan, algoritma-algoritma yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan, bahasa beserta teknik pemrograman yang digunakan dalam implementasinya. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan buatan atau tujuan ilmiah. Yang ketiga, yaitu membuat mesin lebih bermanfaat atau tujuan entrepreneur. Selanjutnya, cakupan bidang ilmu AL. Yang pertama, pencarian. Program AL seringkali harus mengevaluasi kemungkinan yang jumlahnya banyak sekali. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, representasi, yakni bagaimana mempresentasikan atau menuliskan fakta-fakta yang ada ke dalam simbol-simbol atau bahasa logika sistematis. Yang keempat, inferensi, pengetahuan dan penalaran yang masuk akal. Yang kelima, belajar dari pengalaman. Yang keenam, perencanaan. Program perencanaan bermula dari fakta-fakta umum, misalnya trauma fakta mengenai efek dari suatu aksi. Yang ketujuh, epistemologi, yakni studi tentang sumber, sifat, dan keterbatasan pengetahuan yang digunakan untuk pemecahan masalah. Yang delapan, ontologi, yaitu ilmu tentang keberadaan dan realitas. Yang terakhir, heuristik, yaitu suatu cara atau teknik untuk mencoba menemukan suatu benda atau ide. Selanjutnya, aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu sistem pakar atau expert system, yaitu program konsultasi atau advisory yang mencoba menirukan proses penalaran seorang pakar atau ahli dalam memecahkan masalah yang rumit. Sistem pakar merupakan aplikasi AL yang paling banyak. Selanjutnya, pemrosesan bahasa alami yang memberi kemampuan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa mereka sendiri. Selanjutnya, pemahaman ucapan atau suara adalah teknik agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan. Selanjutnya, sistem sensor dan robotika seperti sistem visi dan pencitraan serta sistem pengolahan sinyal merupakan bagian dari robotika. Sebuah robot yaitu
perangkat elektronik yang diprogram untuk melakukan tugas manual, tidak semuanya merupakan bagian dari real. Selanjutnya, komputer visi merupakan kombinasi dari pencitraan, pengolahan citra, pengenalan pola, serta proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, intelligent tutoring atau intelligent computer aided instruction adalah komputer yang mengajari manusia. Yang terakhir yaitu mesin belajar yang berhubungan dengan sekumpulan metode untuk mencoba mengajari atau melatih komputer untuk memecahkan masalah atau mendukung usaha pemecahan masalah dengan menganalisa kasus-kasus yang telah terjadi. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membacakan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazumi Arba, nomor BP 1710 1156 110007. Saya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan bab 3, yaitu yang berjudul metode pelacakan atau pencarian. Metode pencarian. Yang pertama, pencarian buta. Tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Pencarian melebar pertama, pencarian mendalam pertama. Yang kedua, pencarian terbimbing. Adanya informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Pendakian bukit, pencarian terbaik pertama. Yang berikutnya adalah B, pencarian buta. Pertama, breadth first search. Semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node pada level N plus I. Pencarian dimulai dari node akar terus ke level I, dari kiri ke kanan. Kemudian berpindah ke level berikutnya, dari kiri ke kanan, hingga solusi ditemukan. Yang kedua, depth first search. Pencarian dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level dan yang paling kiri. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusinya, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan dan simpul yang kiri dapat dihapus dari memori. Yang C, pencarian terbimbing. Pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan waktu aksesnya yang cukup lama dan besarnya memori yang diperlukan. Untuk masalah dengan ruangan masalah yang besar, teknik pencarian buta bukan metode yang baik karena keterbatasan kecepatan komputer dan memori. Hill Climbing. Seorang salesman ingin mengunjungi N kota. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Best first search. Teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node, tempat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Sekian presentasi saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.